negara kita itu masih kurang ramah terhadap hukum adat atau hukum rakyat yang menjadi rujukan kehidupan masyarakat di kampung-kampung. Nah, itulah sebabnya kemudian sering terjadi konflik itu. Nah, ini yang kemudian membuat posisi masyarakat itu begitu sulit mempertahankan haknya atas tanah. Hukum nasional itu mempunyai kecenderungan untuk satu hukum untuk satu bangsa. Tapi bangsa Indonesia ini kan bangsa yang budaya majemuk. Kalau hukum itu harus diberangkatkan dari budaya, bukan diberangkatkan dari putusan politik di badan legislatif, maka hukum yang dibentuk mestilah mencerminkan budaya dan keragaman budaya itu. Jadi idealnya ya hukum Indonesia ini menyapa keragaman-keragaman yang ada. Masalah-masalah yang terjadi di Indonesia terjadi karena berbagai perundang-undangan dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada rakyat. Permasalahan hukum, agraria, intimidasi, dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat dan kerusakan sumber daya alam menjadi perhatian serius oleh beberapa orang atau masyarakat sipil. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2001, Huma dibentuk sebagai sebuah lembaga yang konsen terhadap pembaruan hukum, isu sumber daya alam, dan hak masyarakat. Jadi visi kita adalah terbentuknya sistem hukum yang dapat mengakomodir tadi prinsip demokrasi, pluralisme, dan kelestarian lingkungan. Pada saat Huma berdiri itu kan baru awalnya era reformasi. 2001 kondisinya sudah mulai ada keterbukaan, sudah mulai ada euforia dari reformasi, orang mau melakukan pembaruan, tetapi perangkat hukumnya belum pro masyarakat, belum pro rakyat. Jadi tahun 2001 itu masih ada amandemen konstitusi kan. Yang kita lakukan waktu itu kemudian mendorong terbentuknya TAP MPR, Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kita ikut di upaya mendorong terbentuknya TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Bergabung dengan Huma ini kan sejak Huma didirikan. Saya kira Huma ini juga tempat berhimpunnya anak-anak muda yang mempunyai cita-cita tertentu di dalam persoalan pembangunan hukum, law in konteks sebetulnya, dalam konteks masyarakat dan konteks ekologik gitu ya. Saya kira saya mempunyai pikiran yang sejalan dengan itu. Dengan pengalaman dan profesi yang berbeda-beda, para individu di Huma diikat oleh satu kepercayaan, bahwa pembaruan hukum di Indonesia bisa dilakukan dengan memberikan keadilan kepada masyarakat. Kira Huma satu-satunya organisasi yang secara spesifik mengusung isu pembaruan hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis. Keyakinan politik yang dipilih oleh Huma untuk mempromosikan pembaruan hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis diikuti dengan langkah-langkah yang strategis sangat berbeda dengan apa yang dimainkan oleh institusi-institusi lain yang juga bercita-cita untuk pembaruan hukum di Indonesia. Huma telah 10 tahun berdiri. Saat ini, Huma berusaha menyumbangkan energi dan kemampuannya untuk mendorong dan meluaskan gerakan masyarakat sipil untuk pembaruan hukum bagi masyarakat marginal, serta memproteksi lingkungan yang ada. Saat ini Huma di lapangan melakukan beberapa hal yaitu memperkuat masyarakat melalui pendamping hukum rakyat, mendorong terjadinya resolusi konflik, terutama konflik hutanan. Yang kedua adalah pembentukan berbagai kebijakan yang berkeadilan untuk masyarakat marginal dan penyelamatan lingkungan, dan melakukan riset-riset aksi untuk terjadinya perubahan hukum dan kebijakan terkait agraria dan sumber daya alam. Dan yang terakhir, kita
di level internasional dan nasional kita mencoba harus utamakan terjadinya tenure reform di berbagai sektor, khususnya adalah sektor kehutanan terkait dengan perubahan iklim. Yang menurut saya berkesan secara pribadi itu adalah ketika Huma memfasilitasi beberapa orang dari Indonesia, aktivis maupun akademisi, untuk mengikuti beberapa kegiatan memahami pluralisme hukum di level internasional. Nah, dalam pikiran saya itu adalah salah satu kegiatan yang menunjukkan bagaimana Huma mencoba pertama menjembatani pengalaman dari aktivis dan akademisi. Kemudian yang kedua juga menunjukkan bagaimana dengan kegiatan itu Huma mencoba membawa isu tentang pluralisme hukum ini ke fora internasional. Setiap 3 tahun sekali, anggota dan pengurus Huma terus berganti. Berbagai macam latar belakang pendidikan staf dan anggota perkumpulan membuat Huma menjadi sebuah lembaga yang harmonis dan berkompeten. 10 tahun ke depan harapannya Huma bisa memberikan sumbangan yang fundamental terhadap perubahan hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia terkait dengan sumber daya alam dan agraria dan sumber daya alam, penyelamatan lingkungan, di mana kebijakan dan hukum ini memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, terutama masyarakat marginal. Dan selain itu Huma berharap Huma akan menjadi tempat belajar, sharing pengetahuan, dan resource center untuk terjadinya perubahan hukum dan kebijakan ini. Saya melihat bahwa kalau Huma dalam aspek lain, aspek hukum di luar otonomi khusus, itu bagus dan itu sangat berpihak juga dalam pemikiran mendasar. Tapi mungkin di Papua lebih dikhususkan dari teman-teman Huma dalam konteks entry point atau pintu masuknya itu melalui kebijakan Autus tadi, yang dinamikanya sudah cukup baik. Ada beberapa peraturan daerah khusus yang sudah dikeluarkan. Mungkin itu menjadi materi-materi bersama yang ke depan harapan saya bahwa Huma bisa terlibat untuk memberikan pandangan hukum terhadap keberadaan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam konteks hukum nasional dan problematikanya. Saya berharap sebagai anggota tentu Huma menjadi semakin besar. Besar di sini bukan dalam artian keanggotaannya, tetapi besar dalam artian bahwa gagasan-gagasan yang diusung oleh Huma itu bisa diterima oleh semakin banyak kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kalau selama ini Huma bekerja untuk menguatkan kapasitas dari masyarakat untuk membela dirinya dengan menggunakan hukum-hukum lokalnya, maka bagaimana kemudian pandangan ini, gagasan ini juga bisa diterima oleh kelompok-kelompok lain, oleh kalangan pemerintah yang saya kira sekarang juga sudah mulai masuk ke situ, dan kalangan bisnis sebenarnya. Meskipun Huma telah berusia 10 tahun, tetap saja Huma masih merupakan sebuah organisasi yang daya jangkaunya masih terbatas untuk mendorong sebuah pembaruan hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis. Sehingga saya membayangkan ke depan dengan berbagai macam intervensi dan strategi yang dilakukan Huma akan menjadi organisasi yang basis perubahannya itu bisa kelihatan didukung oleh semakin banyak komunitas-komunitas yang tidak hanya di wilayah saat ini Huma bekerja, tetapi bisa dari Sabang sampai Merauke. Berlandaskan visi dan misi Huma, tentu Huma sangat berharap di dalam aktivitas-aktivitasnya Indonesia menjadi sejahtera dan hidup harmonis dengan alam, dengan adanya hukum yang demokratis.